kali ini kami akan membahas persamaan diferensial homogen. Fungsi f, x, y disebut homogen berderajat n jika memenuhi fungsi f, tx, ty sama dengan t pangkat n, f, x, y, di mana t adalah sebuah konstanta. Baik, bisa kita lihat pada contoh pertama, yaitu f, x, y sama dengan 3x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 y. Langsung kita masukkan seperti pada definisi yang saya sebutkan tadi, yaitu f, tx, ty sama dengan variabel x dan variabel y masing-masing dikalikan dengan t sama dengan 3 karena x pangkat 2 menjadi tx pangkat 2 y pangkat 3 menjadi ty pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 menjadi 2 tx pangkat 4 y menjadi ty. Dari 3 tx pangkat 2 ty pangkat 3 dikurang 2 tx pangkat 4 ty sama dengan, karena tx pangkat 2 ty pangkat 3, tx pangkat 4, dan ty itu sama dengan t pangkat 5, jadi t-nya bisa kita tulis terlebih dahulu di depan. Seperti pada gambar, yaitu t pangkat 5 dalam kurung 3x pangkat 2, y pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4, y. Karena 3x pangkat 2, y pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4, y, sudah kita misalkan dari awal, yaitu f, x, y. Jadi dapat kita tulis t pangkat 5 fx, y. Jadi fx, y adalah fungsi homogen berderajat 5. Contoh yang kedua yaitu g, x, y sama dengan 4xy pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 y pangkat 2, masing-masing variabel dikali t, sama seperti contoh pertama, yaitu 4 tx ty pangkat 2 ditambah 2 tx pangkat 2 ty pangkat 2 dapat kita tulis pada bagian 4x y pangkat 2, t-nya hanya t pangkat 3. Pada bagian 2 tx pangkat 2 dan ty pangkat 2, t berpangkat 4. Jadi x, y tidak termasuk fungsi homogen dikarenakan fungsi homogen berderajat n jika memenuhi fungsi f, tx, ty sama dengan t pangkat n fx, y dengan t adalah konstanta dan berderajat sama. Karena pada contoh 2 tidak berderajat sama, jadi gx, y bukan fungsi homogen. Apabila kita memiliki persamaan diferensial yang berbentuk mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0, disebut PD homogen jika mx, y dan nx, y keduanya sama-sama fungsi homogen dengan derajat yang sama. Dan jika kita memiliki PD berbentuk dy per dx sama dengan fx, y sama dengan mx, y per nx, y, maka PD tersebut adalah PD homogen jika memenuhi f lambda x, lambda y sama dengan lambda berpangkat n mx, y per lambda berpangkat n nx, y sama dengan fx, y. Langkah-langkah penyelesaian PD homogen. Langkah pertama, substitusi Y sama dengan Vx atau V sama dengan Y per X, dan dy sama dengan V dx tambah X dV atau dy per dx sama dengan V tambah dy per dx. Langkah kedua, bawa PD ke bentuk PD peubah pisah dalam V dan X. Langkah ketiga, selesaikan dengan integral. Dan langkah keempat, substitusi V sama dengan Y per X untuk mendapatkan kembali variabel semula. Untuk contoh 2.4 yang memiliki soal 2x ditambah y dx ditambah x dy sama dengan 0, cara penyelesaiannya yang
Pertama itu kita uji homogen dulu. Jadi diuji homogen pada bagian M. Jadi mx, y sama dengan 2x ditambah y. Kemudian x-nya ini dikali dengan lambda. Jadi 2 lambda x ditambah y-nya juga dikali dengan lambda. Jadi 2 lambda x ditambah lambda y sama dengan lambda dikali 2x ditambah y. Itu sama saja dengan lambda m x, y. Untuk yang bagian N juga sama seperti bagian M, nx, y, x dan y-nya dikali lambda karena di sini bagian N variabelnya hanya x, jadi x ini dikali lambda menghasilkan lambda x. Lambda x ini dikali dengan nx, y. Karena PDE ini termasuk homogen, jadi ini disebut persamaan diferensial homogen. Untuk penyelesaiannya pada slide selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita substitusi Y sama dengan Vx dan dy sama dengan Vdx ditambah X dV, maka PD ini berubah menjadi 2X ditambah Vx dx ditambah X Vdx ditambah X dV sama dengan 0. Kemudian persamaan ini dikali dengan 1/X, sehingga menghasilkan 2 ditambah Vdx ditambah X ditambah Vdx ditambah X dV sama dengan 0. Karena kita memiliki bentuk yang sama, di sini ada bentuk yang sama yaitu Fdx dan Vdx ini kita jumlahkan menjadi 2 ditambah 2 Vdx ditambah X dV sama dengan 0. Persamaan ini telah menjadi persamaan diferensial dengan peubah pisah. Kemudian persamaan ini dikali dengan 1/2 ditambah 2V dikali X, sehingga menghasilkan dx per X ditambah dV per 2 ditambah 2V. Kemudian diintegralkan, integral dx per X ditambah integral dV per 2 ditambah 2V sama dengan C. Integral dx per dx menghasilkan ln x, kemudian integral dari dv per 2 ditambah 2v menghasilkan 1/2 ln 1 ditambah v sama dengan ln c. Kemudian ln x berubah menjadi x, 1 ditambah V dipangkatkan dengan 1/2 sama dengan C. Ini merupakan sifat logaritma. Kemudian kita substitusi lagi V sama dengan Y per X, sehingga diperoleh X dikali 1 ditambah Y per X pangkat 1/2 sama dengan C. Kemudian menghasilkan X per 2 dikali 1 ditambah Y per X sama dengan K. K ini adalah konstanta. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial ini yaitu X pangkat 2 dikali 1 ditambah Y per X sama dengan K. K konstanta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 2.4 bagi nomor kedua, yakni carilah penyelesaian dari persamaan diferensial PD 2xy dy per dx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan bahwa PD yang diberikan adalah PD homogen, yang dimana persamaan diferensial tersebut memiliki dua fungsi, yakni fungsi M dan fungsi N. Fungsi M-nya yaitu 4x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2, dan fungsi N-nya yaitu 2xy. Kemudian kita lakukan uji homogen, maka diperoleh bahwa kedua fungsi tersebut, yakni fungsi M dan fungsi N, merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama, yakni derajat 1. Selanjutnya, persamaan diferensial dapat ditulis dalam bentuk dy per dx
sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 per 2x. Dapat kita sederhanakan, maka akan menjadi dy per dx sama dengan 2x per y ditambah 3 per 2 y per x. Langkah ketiga, kita substitusi u sama dengan y per x, dan dy per dx sama dengan u ditambah x du per dx. Maka persamaan diferensial akan berubah menjadi u ditambah x du per dx sama dengan 2 per u ditambah 3 per 2u. U yang di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka akan menjadi negatif. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu x du per dx sama dengan 2u ditambah 1/2u. Kemudian kita jumlahkan 2u ditambah 1/2u, maka akan diperoleh x du per dx sama dengan u pangkat 2 ditambah 4 per 2u. Selanjutnya, kita integralkan masing-masing. Maka diperoleh integral 2u per u pangkat 2 ditambah 4 du sama dengan integral dari 1/x dx. Dapat dilihat di sini, karena pembilang yakni 2u merupakan turunan dari penyebut yakni u pangkat 2 ditambah 4, maka integralnya yaitu ln dari penyebutnya itu sendiri, yakni integral dari 2u per u pangkat 2 ditambah 4 ialah ln u pangkat 2 ditambah 4 sama dengan integral dari 1/x dx sama dengan ln x ditambah ln c. Kemudian karena semua ruas memiliki ln, maka ln-nya dapat kita hilangkan. Maka diperoleh u pangkat 2 ditambah 4 sama dengan cx. Langkah keempat, kita substitusi u sama dengan y per x. Maka diperoleh y pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan y pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan y pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan cx. Maka y pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 sama dengan cx pangkat 2. Maka y-nya pangkat 2, maka kita akarkan, maka pangkatnya habis, maka tersisa y(x) sama dengan plus minus akar cx pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2. Itulah jawaban dari atau penyelesaian dari PD yang telah diberikan. Sekian. Kan sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 akan homogen ketika m dan n fungsi homogennya itu berderajat sama. Di sini soal latihan nomor 1 kita memiliki x ditambah 2y dx ditambah 2x ditambah 3y dy sama dengan 0, di mana m-nya adalah x ditambah 2y dan n-nya adalah 2x ditambah 3y. Kita akan mengecek apakah m dan n ini adalah fungsi homogen yang berderajat sama. Jadi mx, y sama dengan x ditambah 2y dikali dengan t sehingga m tx, ty sama dengan tx ditambah 2ty sama dengan t dikali x ditambah 2y sama dengan t aksen mx, y. Ini merupakan fungsi homogen derajat 1. Kemudian kita cek bagian n itu nx, y itu sama dengan 2x ditambah 3y dikali dengan t
Sehingga NTX, TY sama dengan 2TX ditambah 3TY sama dengan T dikali 2X ditambah 3Y sama dengan T pangkat 1 NX, Y. Ini juga merupakan fungsi homogen berderajat 1. Karena M dan N fungsi homogen berderajat sama, yaitu derajat 1, maka ini adalah persamaan diferensial homogen. Langkah selanjutnya untuk mencari penyelesaiannya, yang pertama kita substitusi Y sama dengan UX dan DY sama dengan UDX ditambah XDU. Kenapa di sini kita memisalkannya dengan UX, UDX ditambah XDU? Karena padahal slide sebelumnya saya menjelaskan permisalannya itu VX, VDX tambah VDU. Kenapa saya menggunakan U di sini? Karena U ini tidak akan mengubah nilai. Jadi U menggunakan U, mau menggunakan V tidak akan mengubah nilai aslinya. Jadi tidak apa-apa. Kemudian karena setelah mensubstitusikan Y sama dengan UX dan DY sama dengan UDX ditambah XDU, kita akan mendapat X ditambah 2 UX DX ditambah 2X ditambah 3UX dikali UDX ditambah XDU sama dengan 0. Nah, ini 2X ditambah 3UX dikali UDX ditambah XDU itu menghasilkan 2UX ditambah 3U kuadrat X DX ditambah 2X kuadrat ditambah 3UX kuadrat DU sama dengan 0. Persamaan ini karena memiliki bentuk yang sama, yaitu X ditambah 2UX DX dan 2UX ditambah 3U kuadrat X, kita satukan. Jadi menghasilkan X ditambah 4UX ditambah 3U kuadrat X DX ditambah 2X kuadrat ditambah 3UX kuadrat DU sama dengan 0. Untuk persamaan X ditambah 4UX ditambah 3U kuadrat X, X-nya itu dikeluarkan sehingga menghasilkan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X dx. Begitupun 2X kuadrat ditambah 3UX kuadrat. X kuadratnya dikeluarkan menghasilkan 2 ditambah 3U dikali X kuadrat DU sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat dikali X kuadrat. 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat X dx dibagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat XU dibagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat dikali X kuadrat, itu menghasilkan 1/X. Kemudian untuk 2 ditambah 3U X kuadrat dibagi dengan 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat dikali X kuadrat menghasilkan 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat. Sehingga membentuk paubah terpisah, persamaan diferensial paubah terpisah. Kemudian kita integralkan. Jadi integral 1/X dx ditambah 1/2 integral 2 dikali 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat. Kenapa di sini ada 1/2 dan 2 dikali 2 ditambah 3U? Karena kita ini ingin memanipulasi tetapi tidak mengubah nilai aslinya. Jadi ditambahkan 1/2 dan 2 ditambah 3U dikali 2. Jadi integral 1/X dx ditambah 1/2 integral 2 dikali 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat DU sama dengan integral 0 menghasilkan 1/X dx menghasilkan ln X ditambah 1/2 2 dikali 2 ditambah 3U per 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat menghasilkan ln 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat
ln 0 menghasilkan C. Kemudian kan tadi dimisalkan dengan Y sama dengan UX. Jadi kita kembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu kita misalkan dengan U itu sama dengan Y per X. Sehingga ln X ditambah 1/2 ln 1 ditambah 4Y per X ditambah 3Y kuadrat per X sama dengan C. C-nya ini adalah konstanta. Pada soal latihan yang kedua, kita memiliki X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dx tambah 3xy kuadrat dy sama dengan 0, yang dimana X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sebagai M dan 3xy kuadrat sebagai N. Langkah pertama yaitu kita akan uji apakah keduanya sama-sama homogen atau tidak. Pertama, mtx, ty sama dengan tx pangkat 3 ditambah ty pangkat 3 sama dengan t pangkat 3 x pangkat 3 ditambah t pangkat 3 y pangkat 3 sama dengan t pangkat 3 x pangkat 3 tambah y pangkat 3. Sama halnya jika t pangkat 3 mx, y. M merupakan fungsi homogen berderajat 3. Yang kedua, ntx, ty sama dengan 3tx dikali ty kuadrat sama dengan 3t pangkat 3 xy kuadrat sama dengan t pangkat 3 3xy kuadrat sama halnya jika t pangkat 3 nx, y. N merupakan fungsi homogen berderajat 3. Maka keduanya sama-sama fungsi homogen. Langkah selanjutnya yaitu kita beralih pada penyelesaian. Kita gunakan permisalan Y sama dengan UX, di mana DY sama dengan UDY tambah X DU. Maka kita masukkan nilainya yaitu X pangkat 3 tambah U pangkat 3 X pangkat 3 dx ditambah 3x U kuadrat X kuadrat U dx ditambah X DU sama dengan 0. Kita pisahkan masing-masing anggota dari dx dan du. Yaitu kita peroleh X pangkat 3 tambah 4 U pangkat 3 X pangkat 3 dx ditambah 3x pangkat 4 U kuadrat du sama dengan 0. Dan hasilnya 1 ditambah 4 U pangkat 3 X pangkat 3 dx ditambah 3x pangkat 4 U kuadrat du sama dengan 0. Pada bagian pertama, karena terdapat dx, maka bentuk yang memuat u perlu dihilangkan. Begitu pula pada bagian kedua, karena terdapat u, maka bentuk yang memuat x perlu dihilangkan. Dengan cara masing-masing dibagi dengan 1 tambah 4u pangkat 3 x pangkat 4. Dan hasilnya yaitu 1/x dx ditambah 3u per 1 tambah 4u pangkat 3 du sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita masing-masing untuk mengintegralkannya, yaitu integral 1/x dx ditambah integral 3u per 1 tambah 4u pangkat 3 du sama dengan integral 0. Karena untuk integral pertama yaitu 1/x dx sama halnya dengan ln x. Dan untuk integral yang kedua, 1 tambah 4u pangkat 3 jika diturunkan hasilnya adalah 12u pangkat 2. Yang dimana kita perlu menyamakannya dengan pembilang, yang pada awalnya itu pembilangnya adalah 3u, kita kalikan dengan 4 sehingga hasilnya sama dengan 12u. Dan di awal sebelum integral, kita kalikan dengan 1/4. Maka hasilnya 1/4 ln, dan hasil integralnya adalah penyebut itu sendiri, yaitu 1 tambah 4u pangkat 3 sama dengan C. Maka hasilnya setelah diintegralkan yaitu ln x tambah 1/4 ln 1 tambah 4u pangkat 3 sama dengan C. Dan hasil akhirnya yaitu ln x ditambah 1/4 ln 1 tambah 4y pangkat 3 per x pangkat 3 sama dengan C. Penyelesaian umum PD tersebut yang bentuknya kita peroleh secara implisit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal persamaan diferensial homogen nomor 3, yaitu dy per dx sama dengan x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 per xy. Pertama-tama kita kalikan silang, maka diperoleh xy dy sama dengan x pangkat 2 y pangkat 2 dx. Kemudian persamaan diferensial ini akan kita buktikan apakah merupakan persamaan diferensial homogen atau tidak. Di dalam persamaan diferensial tersebut ada dua fungsi, yakni fungsi M dan fungsi N. Maka akan kita buktikan apakah kedua fungsi tersebut merupakan fungsi
homogen dengan derajat yang sama. Setelah kita lakukan maka diperoleh bahwa fungsi M dan fungsi N tersebut merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama, yaitu derajat 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Selanjutnya, kita substitusi Y, atau kita misalkan Y sama dengan UX, di mana DY sama dengan UDX ditambah XDU, atau U sama dengan Y per X. Kemudian, pemisalan ini kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan tersebut. Maka akan diperoleh U pangkat 2 X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 DX ditambah X kali UX dalam kurung U DX ditambah X DU sama dengan 0. Bisa kita lihat X UX ini kan sama saja dengan UX pangkat 2. Kemudian UX pangkat 2 tersebut kita kali masuk ke UDX ditambah XDU. Maka diperoleh hasilnya yaitu U pangkat 2 X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 DX ditambah U pangkat 2 X pangkat 2 DX ditambah U X pangkat 3 DU sama dengan 0. Ada 2 DX, ada 2 U pangkat 2 X pangkat 2 DX. Maka kita jumlahkan. Maka diperoleh 2U pangkat 2 X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 DX ditambah U X pangkat 3 DU sama dengan 0. Kemudian kita, karena di sini DX, maka kita bagi dengan 2U pangkat 2. Sebelum itu, ini X pangkat 2-nya bisa kita keluarkan. Maka diperoleh hasilnya yaitu dalam kurung 2U pangkat 2 dikurang 1 X pangkat 2 DX tambah U X pangkat 3 DU sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan selanjutnya kita akan membagi, karena di sini tulisannya DX, maka kita harus hilangkan 2U pangkat 2 dikurang 1, yakni dengan membaginya dengan 2U pangkat 2 dikurang 1. Kemudian karena di sini DU, maka kita harus hilangkan X pangkat 3, yakni dengan membaginya dengan X pangkat 3. Maka persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial terpisah, yakni 2U pangkat 2 dikurang 1 X pangkat 2 DX ditambah U X pangkat 3 DU sama dengan 0, kita bagi dengan 2U pangkat 2 dikurang 1 dikali X pangkat 3. Maka diperoleh hasilnya yaitu 1 per X DX ditambah U per 2U pangkat 2 dikurang 1 DU sama dengan 0. Yang pertama kita lihat yakni yang ini, yakni U per 2U pangkat 2 dikurang 1. Pertama kita lakukan kita modifikasi supaya pembilang ini menjadi turunan dari penyebut, yang dimana turunan dari 2U pangkat 2 dikurang 1 ialah 4U, sedangkan pembilang yang kita miliki adalah U. Supaya menjadi 4U, maka kita kalikan dengan 4. Betul, kita kalikan dengan 4, menjadi 4U per 2U pangkat 2 dikurang 1. Nah, supaya tidak merubah nilai, otomatis kalau pembilangnya kita kalikan 4, penyebutnya juga kita kalikan 4. Maka diperoleh 4U per 4 dalam kurung 2U pangkat 2 dikurang 1 DU. Maka terbentuklah persamaan yang baru, yakni 1 per X DX ditambah 4U per 4 dalam kurung 2U pangkat 2 dikurang 1 DU sama dengan 0. Kemudian setiap ruasnya kita integralkan, maka akan menjadi
integral 1 X dx ditambah 1/4 integral 4U per 2U pangkat 2 dikurang 1 DU sama dengan integral 0. Seperti yang kita ketahui bahwa integral 1 X dx sama dengan ln X. Kemudian integral dari 4U per 2U pangkat 2 dikurang 1 merupakan 1/4 ln dari penyebut ini, dari penyebut persamaan ini, yakni 1/4 ln 2U pangkat 2 dikurang 1 sama dengan integral dari 0 adalah C. Maka diperoleh hasilnya yakni ln X ditambah 1/4 ln dalam kurung 2U pangkat 2 dikurang 1 sama dengan C. Kemudian karena masih ada variabel U, maka variabel U ini kita ubah dengan mensubstitusikan dengan pemisalan kita tadi, yakni U sama dengan Y per X. Maka kita ganti U-nya dengan Y per X. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu ln X ditambah 1/4 ln 2Y pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan C. Maka itulah hasil akhir atau penyelesaian dari PD yang telah diberikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melangkah ke contoh selanjutnya, yaitu X dy dikurang Y dx min X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dx sama dengan 0. Karena pada soal terdapat 2 dx, akan kita satukan menjadi 1 dx saja, yaitu X dy dikurang Y tambah akar X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dx sama dengan 0. Setelah itu akan kita buktikan apakah persamaan di atas merupakan persamaan diferensial homogen atau tidak. Di mana X dy merupakan N dan min Y tambah akar X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dx sama dengan 0. Min Y tambah akar X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dx merupakan M. Kita buktikan terlebih dahulu, yaitu M. M, Tx, Ty sama dengan masing-masing variabel yang merupakan M, kita kalikan dengan T, yaitu menjadi min Ty ditambah akar T pangkat 2, X pangkat 2 dikurang T pangkat 2, Y pangkat 2. Karena terdapat 2T kuadrat dapat kita tulis menjadi min Ty ditambah akar T pangkat 2 dalam kurung X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Karena terdapat karena T pangkat 2 merupakan akar, dapat kita sederhanakan menjadi min Ty ditambah T yang di dalam akar hanya X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Karena sama-sama T berpangkat 1, dapat kita tulis seperti T dikurang Y tambah akar X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Karena bentuk min Y tambah akar X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama seperti pemisalan M, jadi dapat kita tulis T pangkat 1 M X, Y. Setelah itu kita buktikan N. N Tx, Ty sama dengan, karena N hanya X dy, jadi setiap variabel kita kalikan dengan T menjadi Tx. Jadi T pangkat 1 N X, Y. Karena keduanya merupakan fungsi homogen, maka persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial homogen. Selanjutnya, Y kita misalkan Y sama dengan UX, dy sama dengan UDX ditambah X du. Kedua pemisalan tersebut kita substitusikan ke dalam
ke dalam fungsi pada soal, yaitu X dy-nya berubah menjadi U dx tambah X du dikurang y-nya Ux ditambah X pangkat 2 dikurang U pangkat 2 X pangkat 2 sama dengan dx sama dengan 0. Kemudian, X yang terdapat pada di atas, kita kalikan masuk ke dalam menghasilkan Ux dx tambah X pangkat 2 du dikurang Ux tambah akar X pangkat 2 dikurang U pangkat 2 X pangkat 2 dx sama dengan 0. Karena terdapat dua Ux dan min kurang Ux, dapat kita kurangkan menjadi min X pangkat 2 dikurang U pangkat 2 X pangkat 2 dx ditambah, karena Ux-nya tadi habis, jadi tersisa X pangkat 2 du sama dengan 0. Keluarkan variabel X pangkat 2 dengan X pangkat 2 menjadi min akar 1 dikurang U pangkat 2 X dx ditambah X pangkat 2 du sama dengan 0. Kemudian, karena variabel dx perlu dihilangkan karena memuat variabel y. Begitupun sebaliknya, karena variabel du jadi X pangkat 2 perlu dihilangkan. Dengan cara kita bagi dengan akar 1 dikurang U pangkat 2 X pangkat 2. Setelah masing-masing dibagi dengan akar 1 dikurang U pangkat 2 X pangkat 2 menghasilkan min 1 per X dx ditambah 1 per akar 1 dikurang U pangkat 2 du sama dengan 0. Telah ditemukan persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi, kita integralkan sendiri-sendiri menjadi min integral 1 per X dx ditambah integral 1 per akar 1 dikurang U pangkat 2 du sama dengan integral 0. Integral dari min 1 per X dx yaitu min ln X ditambah integral 1 per akar 1 dikurang U pangkat 2 du yaitu arcus sin U sama dengan integral 0 yaitu C. Jadi kita memperoleh hasil yaitu min ln X ditambah arcus sin U sama dengan C. Kita kembalikan ke variabel X dan Y karena memuat U. Jadi kita kembalikan dengan cara kita misalkan U sama dengan Y per X. Menjadi min ln X ditambah arcus sin U-nya kita misalkan jadi Y per X sama dengan C. Jadi kita peroleh jawaban min ln X ditambah arcus sin Y per X sama dengan C.